Halo, selamat datang kembali. Coba bayangin deh kalau tubuh kita ini ternyata punya kemampuan luar biasa buat memperbaiki dan meriset dirinya sendiri. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal mekanisme rahasia di baliknya. Siap? Pertanyaannya simpel aja. Anda tahu nggak kalau tubuh kita ini sebetulnya punya semacam tombol rahasia? Dan ini bukan cuma kiasan ya, tapi ini beneran proses biologis yang nyata. Gini, kalau tombol ini ditekan, sel-sel tubuh Anda itu langsung berubah jadi tim pembersih super. Mereka bakal memakan semua sampah di dalam tubuh, mulai dari virus, sel-sel rusak, bahkan sel calon kanker sekalipun. Terus, semua sampah itu didaur ulang jadi energi baru. Keren banget kan? Oke, kita bahas lebih dalam ya. Jadi, tombol rahasia ini ada nama ilmiahnya. Namanya adalah autofagi. Autofagi ini asalnya dari bahasa Yunani loh. Auto itu artinya diri sendiri. Terus phagein itu artinya makan. Jadi kalau digabung ya artinya memakan diri sendiri. Kedengarannya emang agak serem ya, memakan diri sendiri. Tapi tenang, justru proses inilah yang jadi pahlawan buat tubuh kita. Dan dengerin ya, ini bukan sekedar tren kesehatan yang lagi nge-hype terus hilang gitu aja. Bukan, ini itu sains beneran yang udah diakui di level paling tinggi sedunia. Saking pentingnya, di tahun 2016, seorang ilmuwan dari Jepang, namanya Yoshinori Ozumi, sampai dapat hadiah Nobel kedokteran. Gara-gara apa? Ya gara-gara dia berhasil memetakan gen-gen yang ngontrol seluruh proses autofagi ini. Ini penemuan besar. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai perumpamaan aja ya. Anggap aja tubuh Anda itu sebuah rumah. Nah, setiap hari di dalam rumah kita ini, pasti dong ada sampah yang numpuk. Kayak perabotan rusak, ini ibaratnya protein yang salah bentuk. Terus ada sisa-sisa masakan dari dapur, itu produk sisa metabolisme. Bahkan kadang ada tamu nggak diundang kayak virus dan bakteri. Masalahnya, kalau kita makan terus-terusan, tubuh kita itu jadi sibuk ngurusin makanan yang baru masuk. Jadi nggak sempat bersih-bersih. Sampah numpuk deh. Nah, disinilah kuncinya. Waktu kita puasa, tim kebersihan tubuh ini akhirnya dapat giliran buat beraksi. Terus gimana prosesnya? Gini, di 12 jam pertama puasa, tubuh kita masih bakar cadangan gula. Gampangannya masih ada bensin lah. Tapi setelah lewat 12 jam, bensinnya habis. Nah, di momen inilah autofagi mulai aktif. Tubuh mulai berburu sel-sel tua dan rusak buat didaur ulang jadi sel baru yang fresh. Ini nih, anti-aging alami paling ampuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih manfaat nyatanya buat kesehatan kita? Yuk kita lihat. Manfaatnya, wah, luar biasa banget. Pertama, autofagi ini bisa bantu lawan kanker. Caranya? Dengan menciptakan lingkungan rendah gula yang bikin sel kanker kelaparan. Kedua, bisa bantu mencegah Alzheimer karena dia bersih-bersih plak protein di otak kita. Dan ketiga, sistem imun kita jadi makin kuat. Soalnya, sel darah putih yang udah tua diganti sama yang baru dan lebih jago tempur. Pasti Anda sekarang mikir, oke, keren banget. Terus gimana caranya menekan tombol autofagi ini? Gimana cara kita memaksimalkan semua manfaat tadi? Ada 4 cara utama yang gampang banget buat kita lakuin. Pertama, pas sahur, usahakan makan yang tinggi protein. Ini biar efek autofaginya lebih awet. Kedua, hati-hati pas milih makanan buat buka puasa. Ketiga, coba deh olahraga ringan. Dan yang keempat, ini penting banget, tidur yang cukup dan jangan sampai dehidrasi. Momen paling krusial itu justru pas buka puasa loh. Kalau kita langsung minum yang manis-manis, gula darah kan naik drastis tuh. Nah, lonjakan insulin ini langsung jadi tombol stop buat autofagi. Sayang banget kan? Cara cerdasnya, buka dengan kurma dan air putih dulu. Serat di kurma itu nahan lonjakan gula, jadi proses bersih-bersihnya bisa lanjut terus. Mau hasilnya lebih mantap lagi? Coba gabungin puasa sama olahraga ringan. Misalnya, jalan santai aja sebelum buka. Ini ibaratnya, kita neken 2 pedal gas sekaligus. Kita dapat dorongan autofagi dari puasa, plus dapat lagi dari olahraga. Aktivasi double. Dan yang terakhir, jangan sepelekan yang dasar-dasar. Autofagi di otak kita itu paling aktif pas kita lagi tidur pules. Jadi kualitas tidur itu penting. Terus, pastikan minum air putih yang banyak di luar jam puasa. Oh ya, satu lagi. Coba deh hindari kopi pas sahur. Soalnya kopi itu bisa bikin kita dehidrasi. Jadi nanti nih, kalau Anda lagi puasa, terus perut mulai keroncongan, atau badan rasanya agak lemes, coba deh ingat ini. Rasa lapar itu bukan penderitaan. Justru itu tandanya tubuh Anda lagi kerja keras, lagi bersih-bersih, lagi menyembuhkan dirinya sendiri dari dalam.
Nah, dengan bekal pemahaman baru ini, siapa yang jadi makin semangat buat ngejar target puasa dan kesehatannya tahun ini? Yuk, coba terapin ilmunya dan rasakan sendiri perbedaannya.